Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar soli-soliha? Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan Bu Guru Tini. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran berat. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Soli-soliha, apa alat untuk mengukur berat? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan. Timbangan merupakan alat yang penting dalam bidang ekonomi, digunakan dalam perdagangan dan jual beli. Begitu pentingnya timbangan, membuat manusia terus berupaya untuk mengembangkan alat timbang yang mampu mengukur massa atau bobot seakurat mungkin. Bahkan, amalan manusia di akhirat nanti akan ditimbang pada yaumul hisab. Di dalam firman-Nya, Allah mengingatkan kita semua dalam surah Al-Anbiya ayat 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengenal alat ukur berat baku dan fungsinya. 2. Mengenal satuan ukuran berat baku. 3. Mempraktikkan cara menghitung berat benda. 4. Membaca hasil perhitungan berat benda. Soli-soliha, di awal Bu Guru sudah menjelaskan bahwa alat untuk mengukur berat adalah timbangan. Ternyata ada beberapa macam jenis timbangan dan memiliki fungsi yang berbeda. Yuk, simak penjelasan Bu Guru berikut ini. Macam-macam timbangan dan fungsinya. Pertama, timbangan pasar atau timbangan meja. Digunakan untuk mengukur berat sayuran, telur, dan buah. Satuan berat yang digunakan pada timbangan adalah kilogram. Yang kedua adalah timbangan dapur atau timbangan kue, bisa juga disebut timbangan duduk. Digunakan untuk mengukur berat bahan pembuat kue seperti tepung, gula, susu bubuk, dan lain-lain. Satuan berat yang digunakan adalah gram. 3. Timbangan badan. Digunakan untuk mengukur berat badan. Satuan berat yang digunakan adalah kilogram. 4. Timbangan beras atau timbangan lantai. Digunakan untuk mengukur berat beras atau hasil panen. Benda yang diukur beratnya dapat mencapai 500 kilogram. Satuan berat yang digunakan adalah kilogram. 5. Timbangan digital. Biasa digunakan di supermarket untuk mengukur berat buah dan telur. Satuan yang digunakan adalah kilogram. 6. Timbangan gantung.
biasanya terdapat di posyandu, digunakan untuk mengukur berat bayi. Satuan yang digunakan adalah kilogram. 7. Neraca atau timbangan emas digunakan untuk mengukur berat perhiasan. Satuan yang digunakan adalah gram. Nah, setelah kalian mengenal alat ukur berat, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang satuan berat. Yuk, simak kembali penjelasan Bu Guru berikut ini. Bu Guru sudah menyiapkan tangga satuan berat. Tangga ini untuk apa ya, Soli-Soliha? Iya, tangga ini gunanya untuk mempermudah kita mempelajari satuan berat. Ada 7 anak tangga. Yang pertama, kilogram, kg. Kedua, hektogram, hg. Atau biasa kita sebut ons. Ketiga, dekagram, dak. Keempat, gram, g. Kelima, desigram, dg. Keenam, sentigram, cg. Dan yang ketujuh, miligram, mg. Lalu, bagaimana cara menghitung menggunakan tangga satuan berat? Cara menghitungnya adalah setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Jika naik, maka dibagi 10. Di kelas 2, kita hanya mempelajari 3 anak tangga satuan berat. Yang pertama, kilogram, kg. Yang kedua, hektogram atau ons. Dan yang ketiga, gram, g. Cara menghitungnya pun juga sama. Setiap turun satu anak tangga, maka dikalikan 10. Setiap naik satu anak tangga, maka dibagi 10. Untuk memudahkan Soli-Soliha dalam menghitung, di sini Bu Guru sudah merangkumnya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Soli-Soliha, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, 9 kilogram sama dengan berapa gram? Ingat, kilogram ke gram turun anak tangga sebanyak 3 kali. Maka 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 9 dikali 1000 sama dengan 9000. Jadi 9 kilogram sama dengan 9000 gram. Contoh soal kedua, 15 kilogram sama dengan berapa ons? Ingat, kilogram ke ons turun anak tangga sebanyak 1 kali. Maka 15 dikali 10 sama dengan 150. Jadi 15 kilogram sama dengan 150 ons. Perhatikan contoh soal penjumlahan satuan berat. Nomor 3, 2 kilogram ditambah 3 kilogram sama dengan berapa ons? Ingat, kilogram ke ons turun anak tangga sebanyak 1 kali. 2 dikali 10 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 20 ditambah 30 sama dengan 50. Jadi 2 kilogram ditambah 3 kilogram sama dengan 50 ons. Contoh soal keempat, 3 ons ditambah 50 gram sama dengan berapa gram? Ingat, ons
ke gram turun anak tangga sebanyak 2 kali. Gram ke gram tetap. Jadi 3 dikali 10 dikali 10 ditambah 50 sama dengan 300 ditambah 50. Jadi 3 ons ditambah 50 gram sama dengan 350 gram. Perhatikan contoh soal naik anak tangga. Soal nomor 5. 2000 gram sama dengan berapa kilogram? Ingat, gram ke kilogram naik anak tangga sebanyak 3 kali. Maka 2000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Nomor 6. 50 ons sama dengan berapa kilogram? Ingat, ons ke kilogram naik anak tangga sebanyak 1 kali. Maka 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi 50 ons sama dengan 5 kilogram. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. 1. Ibu membeli 2 kilogram telur. Berapa gram telur yang dibeli ibu? Ingat, dalam soal cerita kita menyelesaikannya dengan menggunakan kalimat matematika. Diketahui ibu membeli 2 kilogram telur. Ditanya berapa gram telur yang dibeli ibu? Dijawab 2 kilogram sama dengan titik-titik gram. Kilogram ke gram turun anak tangga sebanyak 3 kali. Maka 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 2000. Jadi telur yang dibeli ibu ada 2000 gram. Contoh soal cerita kedua. Aisyah membeli 100 gram tepung untuk membuat kue. Lalu Aisyah membeli tepung lagi sebanyak 300 gram. Berapa ons jumlah tepung Aisyah? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui Aisyah membeli 100 gram tepung dan 300 gram tepung. Ditanya berapa ons jumlah tepung Aisyah? Dijawab 100 gram ditambah 300 gram sama dengan 400 gram. 400 gram lalu kita jadikan ke ons. Ingat, gram ke ons naik anak tangga sebanyak 2 kali. Maka 400 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi jumlah tepung Aisyah ada 4 ons. Masya Allah, walhamdulillah. Bu Guru Tini berharap Soli-Solihah dapat memperoleh ilmu yang baik, memahami pelajaran dan mudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat mencari ilmu, mendapat ilmu, dan menjaga ilmu. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.